sekali. Jadi kita wanita-wanita yang ada di Kalijaga Selatan ini sekarang harus terbangkit karena saya lihat luwi gate keterampilan terpendam. Jadi adat itu masih dan darani muni marberu darani muni. Dari kelompok pertama tadi tidak ada yang berani berbicara. Saya kan pendatang di sini, jadi aku tahu apa yang kata gin sampean, takutnya nanti ibu kepala dong pini mele. Dek kedepan dengan ya kata kemuni lagun ternyata belum berani untuk berbicara. Jadi ini ya yang pertama itu keterampilan itu banyak sekali sebenarnya keterampilan yang ada di Kalsel ini, namun terpendam. Apa solusinya? Jadi kami berharap kepada tim 9 untuk mendatangkan narasumber tentang pelatihan yang pertama yaitu tentang tata boga. Luwe jadi dengan itu sini now cekap miak jajah. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara jualan ngombe. Terus ngombe ku amai, ngombe misalnya mulan terugi ngombe. Jadi itu yang harus kita pelajari bersama. Terus yang kedua yaitu solusi dari kurangnya keterampilan itu yang kedua itu pelatihan tata boga yang pertama, yang kedua keterampilan menjahit. Sebenarnya banyak juga saya temukan luwe tahu menjahit. Nah, nanti ini yang ada di sekitar kita itu ino udah biar jadi narasumber atau yang lebih ahlinya juga kita datangkan dan kita upayakan anak-anak atau remaja-remaja atau yang dewasa itu yang sudah bisa menjahit itu dia yang menjadi narasumber kita untuk mengajarkan. Dan ini pelatihan ini kita tidak hanya sasarannya kader saja, enggak seperti apa yang dikatakan sama Bunda tadi. Nanti kita libatkan semua masyarakat itu yang mau dan memiliki keterampilan. Dan kita siapkan, mohon Pak nanti disiapkan wadah untuk mengembangkan apa yang mereka dapatkan dari pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, tata rias dan salon, serta digital marketing ini. Jadi nanti itu didatangkan narasumbernya, setelah itu sasarannya semua masyarakat, khususnya wanita-wanita yang ada di Kalsel ini. Terus apa ini lokasinya untuk ya lokasinya nanti di kantor desa untuk pelatihannya, dan siapkan kami wadah untuk melanjutkan apa yang sudah kami terima dari sini. Tidak hanya kami dengar kami tindo meriak dek, tapi kita lanjutkan apa sih dengar tuh langsung terpraktekan no. Nggak begitu kita sudah mendengar terus ndeta langsung ini tertinduk nggak. Jadi mari apa yang kita sudah dapatkan dari narasumber kita, kalau kita memang sudah memiliki keahlian dan sudah mendapatkan ilmu yang tadi pelatihan itu kita kembangkan langsung. Jangan kita tindoan ke ilmu ino. Jadi tegawe apa sih wah mau tahu ino di tegawe telaksananya turut terubah kan jan wah pengen ilmu ketika kita gagal ini nanti kan akan diberikan itu pas pelatihan. Dan yang ke ini kurangnya percaya diri, semangat sama kurang modal. Nah, di sini kurang modal itu solusinya diadakan simpan pinjam dari BUMDes dengan jasa rendah.
lupa. Sasarannya ibu warga masyarakat Desa Kalijaga Selatan, tempat anunya di masing-masing dusun ya yang dibangun. Oh, Desa Kalijaga Selatan ya. Terus yang ketiga, penyebab kurangnya lapangan pekerjaan yaitu takut gagal dan rugi dalam memulai usaha. Kembali lagi solusinya itu di pelatihan itu, pelatihan kewirausahaan. Yang keempat, lokasi penjualan belum ada. Solusinya disediakan lokasi pasar atau untuk berjualan disediakan lokasi pasar atau lapak untuk berjualan. Sasarannya para pengusaha ya, sasarannya atau warga. Terus permasalahan yang kedua, kurangnya harga yang tidak stabil pada dua bidang. Bidang yang pertama yaitu pertanian. Penyebab kurang harga yang tidak stabil di pertanian: satu, pupuk langka dan mahal. Dua, obat pertanian mahal. Tiga, sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan hasil pertanian yang kurang. Yang keempat, biaya pengolahan yang tinggi, upah buruh mahal. Itu penyebab dari harga yang tidak stabil pada pertanian. Adapun solusinya untuk yang pertama, pengadaan mesin traktor dan perawatan. Yang kedua, pelatihan pengelolaan pupuk organik. Yang ketiga, pelatihan manajemen hasil pertanian. Dan yang keempat, ini biaya pengelolaan yang tinggi, upah buruh yang tinggi. Itu solusinya perdes kesepakatan upah buruh ya, perdes kesepakatan upah buruh. Yang terakhir itu tentang ada tim solusi dari pertanian ini, ada tim khusus pemasaran hasil pertanian ketika harga anjlok dan memakai sistem PIR yang dikelola oleh BUMDes. Masalah yang di peternakan, tidak ada lokasi yang kandang yang layak atau lain. Tidak ada lokasi kandang yang lain. Permasalahannya, kandang yang satu lokasi dengan rumah warga. Penyebabnya tidak ada lokasi kandang yang lain atau kandang kolektif. Solusinya pengadaan kandang kolektif. Yang kedua, permasalahan yang kedua, penyakit hewan. Penyebabnya virus musiman. Solusinya mendatangkan dokter untuk penyuluhan kepada peternak sapi dan kambing tentang perawatan dan penanganan penyakit. Sasarannya di setiap lokasinya. Warga desa masyarakat Kalijaga Selatan di bidang peternak, para peternak. Terus yang
permasalahan yang terakhir yaitu masalah kebudayaan. Itu kurangnya, masalahnya yang pertama kurang dikembangkannya kasidah yang dulu pernah ada. Ya. Jadi dulu mungkin pernah ada kasidahnya, tapi sekarang karena zaman now jadi tidak ada yang minat. Penyebabnya tidak ada pembinaan untuk kasidah banu opia jadi bagus angka nomor zaman now sih mia kasidah. Ya, solusinya disiapkan sarana dan prasarana untuk kasidah. Dan yang terakhir, permasalahan yang terakhir, gendang belek. Nah, kurang dikembangkannya gendang belek. No, bukan dah seminar cuma begendang. Ya, gendang belek. Penyebabnya tidak ada pembinaan. Solusinya sama dengan kasidah, disiapkan sarana dan prasarana kasidah. Gendang belek. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan dan guyonan tadi, mohon dimaafkan. Inilah hasil dari diskusi untuk kelompok 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat bagian pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan dan kesehatan itu sendiri, tadi di hasil diskusi kita terdapat 5 poin penting ya, sudah diklasifikasikan di sana. Yang pertama dulu, yang paling urgent dulu, yaitu permasalahan tentang kesehatan kartu JKN yang tiba-tiba nonaktif. Sekarang kan banyak ya kartu-kartu BPJS itu yang punyanya warga sendiri, banyak yang terus tiba-tiba dia tidak aktif dengan alasan entah dia tidak pernah dipakai selama 6 bulan terakhir, atau bahkan yang dipakai pun ada yang tiba-tiba nonaktif. Untuk usulan kegiatannya, pendataan ulang dan pendaftaran untuk kartu PBI itu untuk masyarakat prasejahtera khususnya, dan juga untuk ibu hamil. Itu yang diprioritaskan ya. Terus nomor 2 lanjut. Untuk sasarannya, sosialisasi pemanfaatan kartu JKN itu sendiri. Ini masuk usulan kegiatan juga. Usulan kegiatannya sosialisasi pemanfaatan kartu JKN atau PBI. Jadi bagi masyarakat yang punya kartu PBI, silahkan dipakai kartunya ya. Sekedar panas ya atau batuk pilek, pakai ke puskesmas. Biar tetap istilahnya di sana itu di entry ya setiap bulannya. Jadi kita tahu di sana dia aktif apa enggaknya kartu itu. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu di sini masih banyaknya perkawinan usia anak yang bisa menyebabkan resiko anak menjadi stunting, serta minimnya perhatian untuk ibu hamil dan balita. Itu penyebabnya yang pertama karena zaman sekarang, karena pergaulan. Kalau jodoh udah tidak bisa diotak-atik kan. Yang untuk ibu hamil sendiri, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil dan balita. Usulan kegiatannya di sana, kalau bisa ya, untuk mencegah banyaknya remaja kita yang menikah di usia dini, di bawah umur, dibuatkanlah perdes untuk pembatasan usia perkawinan. Kalau jadinya kalau ada yang misalnya mau menikah di usia di bawah 19 tahun misalnya, ada kayak denda kayak atau apa yang dibuatkan dari desa ya. Soalnya penanganan stunting itu sendiri tidak bisa dia, kalau memang bayi itu sudah terakhir baru kita tangani dia stuntingnya, itu tidak bisa. Masa yang paling benar itu dari
ibu itu sendiri dari waktu masa remaja. Jadi persiapannya baik dari segi kesehatan ibunya, kesehatan fisik, dari mentalnya. Kalau kita persiapan jauh-jauh hari, insya Allah nanti angka stunting itu sendiri juga akan berkurang. Terus sosialisasi dampak negatif perkawinan anak usia dini, seperti itu tadi ya. Nanti dia jadinya menimbulkan banyak risiko stunting kayak gitu. Terus pembentukan kelas untuk ibu hamil dan ibu balita. Saya sudah muncul berkali-kali, ada berapa tahun terakhir saya muncul untuk kelas ibu hamil dan ibu balita, belum pernah terrealisasi sampai saat ini. Jadinya kalau bisa adalah realisasinya untuk kelas ibu hamil dan ibu balita itu sendiri, mana-mana 1 kali dalam 1 tahun. Soalnya di sana di kelas ibu balita itu bukan hanya balitanya aja yang kita lihat ya, kita nilai, tapi juga dari ibunya juga di sana. Bagaimana cara melihat perkembangan anaknya, misal di usia 6 bulan harusnya anak saya udah bisa apa aja sih, gitu. Terus untuk pemberian makanan MPASI-nya yang benar itu seperti apa, dan untuk pemberian PMT untuk ibu hamil. Nah, tadi pernah disinggung ya, PMT untuk ibu hamil itu sendiri katanya tidak ada dananya. Yang dikasihkan hanya untuk PMT, bayi balita, dan lansia PTM. Untuk ibu hamil itu sendiri tidak ada di sana. Nah, kalau bisa dianggarkan sendiri ya untuk PMT-nya ibu hamil itu. Toh juga ibu hamil kan tidak banyak. Setiap posyandu itu paling banyak maksimal 10 orang ibu hamil dalam satu dusun itu. Misal kalau dia PMT, kasih dia sari kacang hijau misalnya. 1 kotak itu kan harganya 5.000. Kali misalnya berapa jumlah ibu hamil itu. Jangan disuruh kadernya ngambil dari dana PMT yang diperuntukkan untuk bayi balita dan lansia itu. Harus ada sendiri dananya untuk PMT ibu hamil itu sendiri. Terus yang ketiga, masalah ketiga yaitu kegiatan perempuan hanya ngerumpi dan arisan. Seperti yang sebelumnya ya, kalau kita pertemuan PKK kan anunya cuma sebentar ya, ngomongnya cuma sebentar, habis itu wadah arisan, ngerumpi, pulang. Tidak ada kegiatan yang bermanfaat lainnya kan? Penyebabnya karena tidak ada wadah yang memfasilitasi. Usulan kegiatannya pelatihan untuk manfaatan pekarangan. Kayaknya dulu pernah ya, digalakkan ya. Itu kita buat sekedar tanaman obat, apotek hidup, memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. Kalau misalnya rumahnya tidak ada pekarangan, ayo dah di kantor desa sendiri kita buatkan halamannya masih luas. Minta dah di sana 1 petak untuk kita buat apotek hidup di sana. Terus pelatihan kewirausahaan, yaitu pengelolaan, pengemasan, dan pemasaran sayur dan kue kering. Di sini kan banyak saudagar-saudagar sayur. Nah, itu dimanfaatkannya, dikasih pelatihan kewirausahaan, bagaimana cara pemasaran sayur itu sendiri, biar dia tidak sekedar udah kampung misalnya diikat, dipuyun, dijual kan, enggak seperti itu juga. Bisa yang dikemas menjadi kemasan yang lebih bagus lagi dan lebih menarik. Terus sasarannya pelatihan kepemimpinan perempuan. Pelatihan kepemimpinan perempuan. Kita jadi perempuan itu seperti yang ibu bilang tadi itu, kita jadi perempuan tuh kita harus pintar. Semuanya, bukan pintar cuma sekedar di dapur, di aja tidak ya, tapi harus semuanya kita harus serba bisa. Kita dituntut serba bisa, apalagi sekarang zamannya zaman modern ya, bukan zaman yang seperti dulu lagi. Jadinya kalau bisa kita diajarkan harus terbiasa, kita bisa ngomong di depan umum, kita bisa apa ya, kepemimpinan itu sendiri bukan hanya untuk orang lain, di rumah pun bukan contoh untuk keluarga kita, bisa untuk anak, gimana cara kita mendidik anak yang baik kayak gitu ya, gitu. Terus
bangkulan yang untuk tadi ya untuk wirausahanya, terus pemberian modal dan pendampingan untuk perempuan usaha kecil. Jadinya kalau ada yang berwirausaha terus tidak ada modalnya, kita kasih dia modal, tapi juga harus didampingi, jangan dilepas begitu aja. Kalau dilepas begitu aja nanti ujung-ujungnya tidak jalan, ya mandek. Ya. Terus yang keempat, orang tua mengeluhkan pemanfaatan HP yang tidak terkontrol pada anak. Penyebabnya pengawasan orang tua. Zaman sekarang karena semuanya serba gadget, anak tidak bisa dia lepas dari gadget. Tapi kalau bisa ya, penggunaan gadget itu sendiri harus yang bermanfaat. Kegiatannya, usulan kegiatannya itu pendidikan parenting untuk orang tua terkait pengasuhan anak atau pemanfaatan HP itu sendiri. Jadi HP bukan sekedar hanya untuk main game, seperti itu. Terus pengaktifan Karang Taruna dengan kegiatan pembentukan latihan editing foto, video, dan desain grafis. Yang kelima, pemahaman dan pelayanan terkait kesehatan reproduksi perempuan masih rendah. Penyebabnya tidak ada kegiatan pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks dan payudara. Untuk usulan kegiatannya, sosialisasi kesehatan reproduksi perempuan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara minimal 1 kali atau per 6 bulan sekali. Jadi itu penting ya, mengingat banyaknya kasus CA serviks dan CA payudara itu sendiri sekarang ini. Kita sebagai perempuan paling tidak kita harus tahu, harus sadar bagaimana cara kita menyayangi diri kita sendiri, gimana cara kita pemeriksaan itu sendirian di diri kita, bisa sambil kita mandi kita meriksa. Kalau ada yang misalnya yang abnormal dari bentuk tubuh kita itu, jangan pernah malu, itu segera kita meriksa. Kalau memang enggak semel misalnya ke fasilitas kesehatan, bisalah menghubungi ke kadernya atau siapa tempatnya cerita ya. Nanti biar disampaikan ke kita selaku petugas kesehatan. Nah untuk itu sendiri kalau bisa diadakanlah pemeriksaan kayak pemeriksaan TIFA tes di kantor desa seperti itu minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali. Bisa digabungkan misalnya dalam kayak acara bisa kayak KB kemarin itu acara Harganas, Hari Keluarga Nasional kan, bisa di sana setiap bulan Juni di sana. Itu aja sih anu kita dari tim pendidikan dan kesehatan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeriannya Pak. Oh iya, yerian untuk Kalijaga Selatan. Kalijaga Selatan. Alhamdulillah, kemandirian insya Allah terwujud. Ulang Pak, ulang sekali lagi yuk. Kalijaga Selatan. Alhamdulillah, kemandirian insya Allah terwujud. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, jadi sebenarnya kita duduk di sini bukan hanya sebatas mengusulkan, tapi pasti ada saja informasi baru yang kita dapatkan dan itu akan bermanfaat untuk kita. Ya, terakhir kelompok 3. Ya, jadi nanti fokusnya saja masalahnya apa, penyebabnya apa, dan kira-kira usulan kegiatannya apa. Silakan perwakilan kelompok 3. Terakhir ya. Sampai ngantuk gitu. Menyanyi bangka. Majulah kita ini sosial dan politik gitu. Langsung saja, di sosial dan politik ini ada 3 masalah yang kami temui tadi pas diskusi. Yang pertama yang diprioritaskan pertama, perempuan tidak pernah berani berbicara seperti kata Pak Ibu Kepala Desa tadi. Tadi pas kita diskusi, yang bicara itu saja, yang diam-diam melongo, gitu kan? Ini nangenon kerjanya kan. Penyebab perempuan tidak pernah berani berbicara ini. Ini lanjut. Tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa. Artinya letene menarak le rapat desa nangke ndak na tahu apa-apa kaderan ngono kan. Menandena bau selaku kader mengundang bila perlu 1 per dusun ngono. Adina tahu program apa si desa, pembangunan apa si jalan di desa ante ngono kan. Cocok. Terus
Si kedua, kurang informasi terkait kegiatan desa atau tidak terbuka. Nah, kata tidak terbuka di sini kiranya saling simpe teman-teman Nino kayak rapat kan tidak kena kan. Ya harus profesional gitu kan. Sekarang kita rubah, kita benar-benar harus ada perubahan di sini kan. Terus yang ketiga, peran laki-laki masih mendominasi dalam keputusan desa. Nah, di sini kesetaraan gender ini harus benar-benar diperankan sebaik-baik mungkin, seperan-perannya gitu. Di sini artinya nambahin kesimpulan atau persetujuan harus terlibatan senina kan enggak iya dong si mama ngono. Narita senina kan menomuni si mama kadang kita semua muni gitu kan. Artinya nak hendak ngono depan orang bangkit gitu kan bangun dia santai ngono. Terus yang ketiga, minimnya perwakilan perempuan dalam pembentukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi desa. Nah, seperti yang tadi tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa. Artinya sekarang jika dilibatkan otomatis pelaksanaan dan perencanaan desa itu kita bangun bersama kan? Jika kita dilibatkan bersama gitu. Terus permasalahan kayak usulan kegiatan yang perempuan tidak pernah berani berbicara. Usulannya perlu wadah perempuan ditambah atau pelatihan kepemimpinan perempuan. Artinya di sini perlu adanya perempuan ditambah ini. Nah duit kah pemimpin perempuan anu mereka kepala desa sing ono enggak selesai megawati kita jadi pemimpin gitu kan. Nah baru si lain ke si kepada bangun mental masing-masing oleh perempuan ini gitu kan. Terus pelatihan kepemimpinan perempuan berkelanjutan sekali per 3 bulan. Nah, para kayak ibu ini kan perlu kita dipimpin untuk berani berbicara. Nah, kan sehingga berani ngerawas, kita sih kurang-kurang speaking, kan? Perlu pembinaan, pada rani muni di tempat umum, mereka mbak ulan baru kan, nggak ngoceh-ngoceh di Bali, baru sendiri mau sumbangan di Bali, tempat ngoceh, berani berbicara di desa, kan? Terus yang kedua, pendataan yang tidak tepat. Penyebab pendataan yang tidak tepat ini kurang pantauan dari desa, kurang sosialisasi tentang SIG atau Sistem Informasi Next Generation. Kurang pantauan dari desa ini kan si biasa sendiri cair mana PKH kan lu sendiri tari arana kan sendiri tari arana ini bila perlu langsung petugas atau operator desa turun ke lapangan mengerti. Dan operator desa ini tugasnya hanya menginput data di dalam bila perlu survei ke lapangan langsung siapa yang tepat sasaran sesuai yang dapat lansia dan ini luwes si kita si cocok mau disabilitas atau jumpo ini ndikna pemau kan ya. Seharusnya bila perlu cair pas pencairan PKH membuat kebijakan desa ada tetap menjamin jumpo tersebut atau kesehatannya, makanannya apa tiap bulan kan nara saluran langan desa ini kasihan si jumpo ini apa sih semamaknya aja ngombe kan dia ngombe lalu ini si jumpo ini ada narametanya bawah tua ada tahu pokoknya ngombe usulan kebijakan dari desa untuk para lansia dan disabilitas tersebut. Permasalahan ketiga, lansia dan disabilitas kurang diperhatikan. Penyebabnya lansia dan disabilitas kurang diperhatikan. Penyebabnya ditunjuk sesuai keinginan para penguasa
permasalahan pribadi, permasalahan tempat tinggal, permasalahan kesehatan, tidak terpenuhi alat untuk disabilitas, data kependudukan yang kurang diperhatikan untuk lansia dan disabilitas. Sesuai perkataan yang tadi, ditunjuk sesuai keinginan para penguasa. Di sini banyak yang kita lihat, si mau inum, si milih-milihnya kan, keboleh-bolehan si nganu. Jadi nak hendak nganu kan harus benar-benar profesional desa ini, disamaratakan yang dapat begitu. Terus permasalahan pribadi. Di sini permasalahan pribadi dia cocok tetap dalam kepegawaian, nganu kan. Dia pas itu permasalahan pribadi campur gaul. Jadi gara-gara masalah pribadinya, ya pun dia mau dengan, gitu kan? Dia tangguh, gitu kan? Jadinya usulan teh bisa harus profesional, pendataan pulang lansia dan disabilitas, kelompok lansia harus ada dan disabilitas. Penyebabnya juga di sini ada lansia dan disabilitas ini permasalahan tempat tinggal. Luwih dengan tawar di penyumbu si masih nyodok oleh anak kan? Jadi ini anak perhatian si desa, kan? Mumpiang guna tidak sejahtera. Sedangkan tawar ini kan dan nomor tidak mengalami semis nganya anaknya lebih tidak perhatian mengentoakan kan. Ngajar ini ada kebijakan dengan desa kah tengendeng Terus itu permasalahan kesehatan. Tidak terpenuhi alat untuk disabilitas. Kebanyakan untuk posyandu lansia kan disabilitas ini si nyuruh kurang anu posyandu dengan toa. Si cuma pengecekan pensi doang. Dia sadia obat, dia sadia alat kan. Jadi nangke mun nara posyandu keluarga atau lansia ini nara obatnya kan nara obat mencari alat sih untuk lansia ini untuk disabilitas ini anu. Dan cuma mikir darah boleh yang baik ke MT-nya kan nak timbang cek darah. Cuma timbang cek darah. Negara nara obat tapi tak geger, lansia ini masih andung. Yang kedua obat disiapkan timbang. Mungkin sekedar itu dari kelompok sosial dan politik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.